up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Halo, Human, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke. Seperti biasa, Regina kasih pick a pile tentang yang diam-diam suka kamu. Jadi memang kenapa Regina selalu bikin video regularly yang begini nih, karena kan yang naksir kita biasanya beda-beda ya. Ada love at first sight, atau mungkin emang yang diam-diam tiba-tiba menyadari bahwa dia suka sama kita. Jadi kita lihat nih kira-kira yang paling suka sama kalian, yang naksir banget nih ke kalian, siapa? Ciri-cirinya maksudnya gitu ya. Ya, di sini ada PL1, PL2, dan PL3. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di PL kalian. See you. Hello PL1, kita lihat ciri-ciri seperti apa nih yang naksir kalian, diam-diam crush gitu ya. Ada Eight of Wands and reverse, terus ada Seven of Wands in reverse, ada di Chariot, ada Six of Wands, dan di Emperor in reverse. Oke. Kalau kalian yang nonton ini perempuan, berarti memang cowok ini terlihat sebagai maksudnya dia nunda-nunda untuk deketin kamu karena memang di hidupnya lagi banyak yang berubah ya, maksudnya kondisi keluarga mungkin, atau kondisi pertemanan, atau kondisi hidupnya secara keseluruhan itu sedang berubah gitu. Jadi makanya dia menunda untuk kayak deketin, atau ya udah lihat dari jauh aja, karena sebenarnya ini juga gitu ya, untuk ngedelay maju ke kamu pun itu sebenarnya bikin dia frustasi juga. Jadi dia yang menunda datang, dia sendiri yang frustasi gitu, karena memang kan nggak mudah ya kita ngadepin masalah kita sendiri aja, nggak mudah gitu. Ketika kita lagi ada masalah malah naksir orang. Nah ini dia sudah jatuh tertimpa tangga ini begini. Enggak lah, jatuh cinta sama kalian itu, naksir kalian itu sebenarnya blessings gitu ya, harusnya gitu. Dan dia agak lama karena memang dia tipikalnya nggak mau kalian tuh keganggu sama urusan dia juga gitu loh. Jadi ya udah, hubungan itu menambah kebahagiaan, bukan nambahin chaos, bukan nambahin masalah gitu ya. Dan dia ini memang lagi capek-capeknya kadang ketika situasinya lagi buruk banget, justru dia jadi malah narik diri gitu loh, bukan yang maju untuk cari kamu, tapi dia mundur gitu loh. Mundur karena emang terlalu overwhelmed ke dianya, kayak jadinya insecure, jadinya kayak mau majunya tuh kayak aduh nanti ditolak gitu ya, kayak gitu. Terus sebenarnya kalau misalnya the things under control, maksudnya kayak semua di hidupnya itu lagi baik-baik aja, itu dia tipikal orang yang action oriented ya, dia langsung sat maju gitu. Dia bukan tipikal nunda-nunda sebenarnya gitu kan. Cuma karena memang ada beberapa hal di hidup dia yang harus diubah dan sedang digodok semesta gitu, jadinya begitu kayak gitu. Dia kemauannya juga tinggi. Terus dia juga sebenarnya maju ke depannya itu penuh dengan kontrol diri. Jadi bukan tipikal nanti yang datang tuh gerasak gerusuk, walaupun dia sat, tapi bukan berarti dia gerasak gerusuk terus gak mikirin perasaan kamu. Enggak kayak gitu. Dia juga gak mau maksain kamu juga gitu. Jadi kayak yang dia action tapi nggak bikin annoying gitu ya, maksudnya nggak bikin ngeganggu gitu loh, kayak gitu sih. Dia juga tipikal orang yang pekerja keras ke tujuannya dia ya. Jadi kalau misalnya memang kamu adalah tujuan dia, sebenarnya itu bukan nggak ada keraguan gitu, cuma gara-gara dia bukan tipikal orang yang mau masukin kalian ke masalahnya dia, atau terseret, atau dia tuh kayak kelihatan lemah banget lah gitu ya. Karena di sini ada di Emperor in reverse. Emperor itu dia tipikal yang nggak mau kelihatan lemah di depan orang gitu. Jadi ya usahain orang lain tuh nggak tahu apa yang dia alami gitu tuh, kayak gitu. Karena
yang aku lihat ini orang sebenarnya kesuksesannya ini lumayan gitu. Maksudnya lumayan, sukses di bidangnya, sukses di pekerjaannya juga gitu sebenarnya. Terus termasuk orang yang dikenal sama sekitarnya, terus kayak dikenal sama teman-temannya. Jadi kalau misalnya seandainya kamu nanya, oh kenal sama ini pasti dia kenal gitu tuh, orang-orang itu kenal. Dan jiwa pedenya juga ketika dia lagi ada di pekerjaannya dia pede gitu. Tapi ketika urusannya sama kamu nih ciut nih gitu, ciut karena mungkin banyak isu ya, mungkin banyak banyak apa yang harus diperbaiki gitu di hidup dia gitu. Yang tadinya sebenarnya dia itu orang yang kalau misalnya dia tuh ngatur sesuatu di hidupnya kayak gitu, dia tuh lebih gampang, maksudnya lebih maskulin banget lah gitu tuh, moderation, terus yang ya yang gak gampang diotak-atik orang gitu. Tapi ketika dia low atau lagi galau, lagi kayak gini lah posisinya kayak gitu, dia jadinya egonya tinggi banget kayak gitu, terus mendominasinya tuh jadinya terlalu kaku gitu ya gitu. Ini kalau misalnya kalian nonton ini perempuan, cowok ini tuh kayak gini sifatnya. Tapi kalau misalnya kalian nontonin laki-laki, berarti perempuan ini memang dia secara karir bagus gitu, secara karir bagus. Terus dikenal juga sama teman-temannya ya, banyak banget temennya. Terus dia juga bukan tipikal yang nggak mau berjuang bareng-bareng tuh, bukan gitu, dia mau kayak gitu. Cuma yang kalau tadi kan kalau kalian nonton di perempuan, laki-laki ini banyak urusan ya, makanya nggak maju ke kalian. Tapi kalau yang ini, kalau kalian nonton laki-laki, perempuan ini itu tuh ngelihat kalian tuh udah langsung mundur gitu loh, nggak tahu kenapa. Jadi kayak yang dia sendiri mau di hatinya nih, di hatinya tuh mau, di dalamnya tuh mau, tapi kadang-kadang kayak nggak mungkin deh gitu, denialnya tuh banyak banget gitu, denialnya banyak banget gitu kan. Terus kan bukan tipikal orang yang bisa open ya, bukan tipikal orang yang bisa langsung belak-belakan. Kalau misalnya perempuan kan kayak yang suka sama kamu deh gitu, nggak kayak gitu. Jadi kayak yang kok dia nggak peka-peka sih sama aku gitu, capek deh jadinya gitu nungguin dia terus. Nah dia tipikal yang kayak gini guys gitu ya. Sebenarnya dia udah berusaha untuk ada di sekitar kamu tau gitu, cuma kamunya nggak natis-natis, akhirnya kayak yang ya udah deh gitu, mundur aja. Nah dia tuh yang kayak gitu jenisnya gitu ya. Kalau misalnya ciri-cirinya sendiri di sini, orangnya itu kulitnya medium to tan, justru medium to tan, nggak terlalu cerah banget kulitnya. Terus dia ini wajahnya oval, terus kurus ya, maksudnya nggak perawakannya nggak berisi banget gitu, kurus aja biasa. Tingginya kalau ada di emperor berarti dia tinggi. Untuk cowok mungkin minimalnya 175, bahkan ada yang 180-an cm gitu. Yang aku lihat kalau perempuan ya standarnya di 168 atau 160 sampai 168 lah ya gitu kalau untuk perempuan gitu. Ini kalau misalnya kalian tuh sama dia itu sebenarnya bisa ngimbangin ya gitu, baik buruknya kalian tuh sebenarnya orang ini bisa ngimbangin kayak gitu. Terus kita lihat dari angels ada yes. Jadi apakah kalau misalnya kalian nanya orang ini beneran naksir nggak? Yes. Yes. Terus meditation bring answer. Jadi kalau misalnya kepo banget nih sama orang ini gitu ya, kalian sering-sering aja sebelum tidur kayak baca mantra. Baca mantra. Maksudnya gini, sebelum tidur kalian tuh ngomong ke diri kalian sendiri kayak, untuk siapapun yang memberikan cinta padaku, terima kasih banyak gitu. Muncul di mimpiku sekarang. Misalnya gitu, itu cara narik energi dia ya gitu tuh. Kalau beruntung kalau misalnya kalian malamnya langsung mimpiin gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya mungkin secara energi nge-wrapping kalian aja gitu. Look for a sign ya, tandanya udah banyak ya.
Jadi tanda dari si yang naksir ini sebenarnya dia udah ngasih kode tuh banyak ke kalian gitu, kalian aja nggak ngeh atau mungkin eh udah dikasih momen atau opportunity sama semesta tapi kalian tuh nggak ngeh juga gitu loh. Jadi ibaratnya capek akhirnya orangnya gitu ya. Jadi tolong lebih peka lagi. Terus di sini ada thinking man, ada walking away. Orang ini udah berkali-kali nyoba untuk lari dari kalian sebenarnya. Berkali-kali untuk nyoba untuk mundur kayak yang nggak usah maju gitu, nggak usah gitu. Berkali-kali sih gitu. Dan selalu kalian tuh ada di pikiran mereka, mikirin terus kayak mikirin aduh gimana ya ini gimana ya gitu. Jadi setiap mau tidur, setiap bangun tidur itu kalian yang memenuhi otaknya dia. Ya mungkin nyari di sosmed nggak ada gitu kan, misalnya kayak gitu, ini gimana gitu. Nah dia tipikal yang kayak gitu sih. Orang ini sih udah ada di sekitar kalian yang ku rasa ya, mungkin sering lewat gitu, lihat gitu, itu gitu. Yang aku lihat juga di sini, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kalian nonton perempuan, laki-laki ini takut sama papa kalian ya, takut sama orang tua cowok, maksudnya kayak papa kalian, ayah kalian gitu, karena mungkin dia segen gitu, jadi kayak yang bikin dia maju mundur tuh sosok ayah di hidup kalian gitu loh. Itu yang bikin mereka aduh nanti dulu deh gitu, nanti dulu deh majunya agak serem nih gitu menurut mereka ya gitu. Karena kan secara kasat mata kan namanya mereka mantau dari jauh aja pasti kan ngiranya kayak oh ya ampun nih anak dijaga banget nih gitu, enak dijaga banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian nonton ini laki-laki, berarti orang tua ayahnya si perempuan ini yang bikin dia trauma atau nggak pengen maju atau nggak pengen effort lagi ke kalian begitu. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, terus ada Pisces, ada Ariesnya kuat sih, fire sign, dan Piscesnya kuat. Oke. Kita lihat ini dulu ya, kita lihat inisial. Z inisialnya, ada K, B, D, Q, J, O, H. Ini inisialnya ZKOH KJDB. Kalau nggak ada inisialnya nggak apa-apa, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan ya, Aries, Leo, Sagittarius, atau Pisces. Kalau nggak ada juga it's okay, ambil aja yang resonate ya, kita ambil aja energi cintanya ke kita, karena energi cinta itu energi yang paling bagus di muka bumi. Jadi sekecil apapun energinya kita ambil ya gitu. Oke. Aku kira cukup untuk part 1, semoga menghibur. Kalau misalkan kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Hello, bagi kalian yang pilih PL nomor 2, kita lihat kira-kira seperti apa. Yaitu di sini ada King of Wands, ada Five of Pentacles, ada Ten of Pentacles in reverse. Ada Page of Wands, ada Five of Swords in reverse. Okay. Ya. Jadi yang aku lihat di sini, orang yang naksir kalian itu sebenarnya adalah orang yang seorang pemimpin ya. Kayaknya punya jabatan di atas kalian, atau pekerjaan memang lebih dari antara kalian gitu. Terus dia itu tipikal yang karismatik banget. Jadi kalau misalnya masuk ruangan itu orang langsung pada ngeliat dia gitu. Bodinya bagus, cakep, tinggi gitu ya. Kalau perempuan gitu tuh,
Kalau perempuan nih, nggak, misalnya kalau kalian nontonin perempuan berarti laki-laki ini tinggi, badannya badannya bagus guys gitu. Makanya orang sekali ngelihat tuh langsung kayak wow, karismatik gitu. Terus dia tipikal orang yang cool, di luar tuh cool, tapi pas begitu dideketin tuh hangat banget gitu. Karena di sini mungkin indikatornya juga sama kali ya, sunshine gitu. Jadi kalau pas dideketin tuh humble gitu kan, terus hahihi orangnya gitu. Jadi kayak lucu aja gitu, makanya banyak banget temennya. Terus makanya dia tuh jadi pemimpin karena memang segampang itu nge-lead orang, ngarahin orang tuh dia bisa banget gitu. Dan dia juga punya usaha ya, punya usaha. Maksudnya di selain dari pekerjaan yang sekarang, dia punya side job gitu. Jadi uangnya banyak, makanya temennya juga banyak ya, channelnya banyak gitu. Walaupun gitu tuh dia dulu pernah ngerasain yang namanya kehilangan keuangan ya, maksudnya jadi kayak banyak banget mungkin ada yang ditipu, apa kena scam apa gimana gitu si orang ini nih gitu ya. Tapi terus udah gitu akhirnya ngerasain hidup susah kayak gitu, tapi setelah itu dia naik tuh, dia naik. Jadi dan ataupun sekarang pun lagi mencoba untuk naik juga gitu tuh ya, memperbaiki hal-hal yang sudah hilang. Sebenarnya dia anaknya awalnya old money nih, maksudnya keluarganya tuh kayak gitu, keluarganya pengusaha, tapi mungkin ada posisi di mana perusahaan lagi nggak bagus atau mungkin lagi bisnisnya lagi nggak bagus, akhirnya turun. Nah sekarang nih dia lagi berusaha untuk bisa naikin itu lagi gitu ya. Banyak banget konflik di keluarganya karena kan banyak banget ketakutan akan kekurangan uang gitu ya. Jadi kalau misalnya seandainya kalian adalah tipikal orang yang sama eh, takutnya sama uang, kehabisan uang atau segala macamnya, inilah proyeksi ya. Proyeksi as within as without gitu. Apa yang ada di dalam kamu ada di luar kamu. Akhirnya ketika kamu ketakutan, nariknya juga orang-orang yang naksir kalian yang begini nih gitu jenisnya gitu. Tapi dia tipikal orang yang ini kayaknya aku lihat lebih muda dari kalian kebanyakan ya. Dia orangnya cheerful, terus orangnya juga pinter, terus kalaupun ini lebih tua dari kalian, dia jiwa muda gitu, ekstrovert, terus dia tuh punya potensi yang nggak terbatas gitu loh. Jadi kayak kadang hari ini dia menemukan potensi dia begini, besok-besoknya dia nemuin potensi dia yang lain gitu, dan itu tuh dia temuin sendiri, nggak di point out sama orang gitu. Nggak yang kayaknya kamu bisa gini deh, nggak kayak gitu, tapi tipikal yang oh kayaknya nih kok gue bisa gini ya. Nah dia tipikal yang kayak gitu, dia suka petualangan, dia excited banget kalau nemu ide-ide baru gitu ya. Terus dia nggak ada takutnya, dia energetik gitu. Jadi walaupun seandainya kondisi keuangan lagi nggak bagus, dia tuh nggak sesedih itu loh. Jadi kayak nggak, ya udah gitu. Nah namanya juga bisnis pasti ada naik turun kayak gitu. Di sini dia tuh tipikal yang orangnya fair. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya dia mengalami banyak banget konflik dan banyak banget betrayal ya, banyak banget yang gak baik sama dia kayak gitu. Tapi dia bisa nge-cut off itu, terus nggak jadi musuh gitu loh. Dia orangnya tipikal gitu sih, walaupun mungkin dia orangnya yang marahnya meledak-ledak di awal gitu, tapi udahnya tuh ya udah gitu, dimaafin gitu-gitu. Jadi bukan tipikal orang yang bakalan meredam emosinya dia pada saat itu ya gitu. Jadi dia tipikal yang orang ya udah dikeluarin semua baru maafin gitu. Dia tipikal yang kayak gitu. Kalau misalkan sorry tadi kekat, jadi kalau misalnya kalian nonton ini laki-laki, berarti perempuan ini memang ada di keluarga tadi ya, yang mungkin kehilangan banyak hal awalnya gitu, tapi pebisnis sih kayak gitu. Sosok yang paling kuat di dia itu adalah ayahnya gitu ya. Jadi apa namanya, dia belajar segala sesuatu dari ayahnya. Dia tuh excited banget orangnya, terus potensinya sangat banyak, ekstrovert. Jadi kalau misalnya
kalian tuh nggak bakalan ngeh dia itu suka sama kalian karena setemen itu, maksudnya se-friendly itu dia ke kamu. Jadi ke semua pun friendly sampai kamu tuh nggak bisa bedain yang mana nih sebenarnya dia suka atau enggak. Nah kayak gitu. Jadi mungkin menurut aku wajar kalau misalnya kalian nggak ngeh karena orang ini sebagus itu untuk nutupin perasaannya, untuk actingnya kayak gitu. Dia tuh orangnya yang bisa ngendalin emosinya gitu kan, yang tadinya tuh mungkin meledak-ledak tapi besok-besoknya baik kayak gitu. Nah ini tipikal yang apa ya, tipikal yang nggak suka berlarut-larut gitu. Jadi kalau ada masalah pun dia pengen ya udah selesain saat itu gitu, besok-besoknya biar nggak ada yang ganjel lagi. Dia tipikal yang kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan mau ngeliat dia tuh bawaannya happy gitu loh, happy aja bawaannya. Nah kita lihat ada recovery ya, tadi aku udah bilang dia lagi recovery. Kekat lagi ya, mohon menunggu katanya. Sorry kekat ya. Oke kita lanjut lagi. Tadi ini mohon menunggu untuk klarifikasinya ya gitu, karena ini orang tuh cepat atau lambat juga kamu bakal tahu. Maksudnya cepat atau lambat tuh kamu bakalan tahu dia tuh suka sama kamu, naksir kamu gitu. Jadi apa ya, pelan-pelan ngedeketin kamu sampai kamu tuh nggak sadar, terus kalian terlena terus kalian oh iya udah nyaman nih gitu. Jadi dia tipikal orang yang ngejebak. Maksudnya kalau orang yang dia suka itu dia bikin nyaman dulu gitu, baru dia ngungkapin kayak gitu. Jadi don't stop, jangan berhenti untuk ini ya, jangan berhenti untuk berharap. Ngapain berharap gitu. Jadi memang kalau misalkan kalian lagi ada di hopeless era gitu kan, kayak aduh kok nggak ada yang suka sama aku, kok jomblo aja misalnya gitu, don't stop, jangan berhenti untuk berharap, atau jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti bahwa mikirnya nggak ada yang suka gitu. Ada, cuma kalian aja nggak nyadar gitu. Kalian tuh terlalu terfokus sama satu orang yang kalian suka, tipe ideal kalian yang belum tentu mungkin ke kalian gitu, sampai akhirnya kalian tuh nggak ngelihat ada orang-orang ini di sekitar kalian gitu. Dan ya ini di sheet lagi-lagi tentang uang ya gitu. Ini apa kalian ini sama-sama senasib struggle-nya apa gimana gitu ya. Terus ini community, ini nggak jauh-jauh, ini 77 ya, 77 seven house juga, gimana ya 77. Jadi memang orang ini satu lingkungan sama kalian gitu, satu komunitas, satu kelompok lah intinya kayak gitu. Mungkin satu teman kerja juga gitu. Jadi kalau misalkan kepo ada yang naksir atau enggak gitu di kantor kalian misalnya, ada guys, ada satu, enggak satu sih, beberapa sih menurut aku, cuma nggak ngomong aja gitu. Atau mungkin ada satu yang paling menonjol lah yang kalian curigai gitu ya. Kalau misalnya ini untuk kulitnya sendiri ini medium to fair ya, kuning, agak kuning gitu, atau medium ya, medium lah, nggak tan juga gitu, agak ya coklat aja gitu. Terus rambutnya agak bergelombang, cakep lah intinya kayak gitu, cakep, maksudnya menarik gitu. Walaupun orang ini mungkin nggak sesuai standar kalian atau tipe ideal kalian, tapi orang ini tuh menarik. Kalau dilihat orang tuh menarik gitu loh, kayak pembawaannya, cara dia ngomong, cara dia nanganin orang tuh, kalian tuh pasti kayak yang wih keren. Wajar punya teman banyak gitu, karena memang seasik itu orangnya kayak gitu ya. Untuk zodiak di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini. Terus lihat inisialnya U, ada Z, ada G,
A, ada N, ada T. Oh ya, ada W, ada D. Oke, ini mau keluar. Ada E, ada I, ada K. Kelihatan ya? Ya, ini inisialnya E, I, K, N, T, U, G, E, G, A, W, D, Z. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada inisialnya juga nggak apa-apa, oke. Mungkin tadi di zodiak kan sudah aku sebutkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ambil yang resonate, ambil energi cintanya ya. Jadi bikin kalian lebih cinta sama diri kalian sendiri kayak gitu. Jangan sampai dicintai orang tapi kalian nggak cinta sama diri sendiri, oke? Aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian pilih PL nomor 3, ada mushroom. Kita lihat nih, yang naksir kalian tuh siapa sih? Ada The Devil, ada Three of Swords, ada Wheel of Fortune, tegak semua. Ada Three of Pentacles in reverse, terus ada Nine of Cups in reverse. Oke. Yang aku lihat, orang ini sebenarnya orang yang ada di lingkungan kalian yang toksik. Maksudnya gini, kalau kalian sekarang lagi ada di lingkungan toksik, kemungkinan ada orang yang mau suka sama kalian di situasi tersebut kayak gitu ya. Dan yang aku lihat, orang ini tuh suka sama kalian tuh bener-bener suka banget gitu loh, kayak naksir banget, obses, kayak apa-apa tuh kepikiran kamu gitu, makan aja keinget kamu gitu, makan keinget kamu. Terus dia itu bener-bener bergantung sama kamu. Jadi misalnya kamu bisa lihat, misalnya ketika kamu lagi bikin story kayak gitu, dia selalu lihat. Terus kalau misalnya kalian udah lama banget nih gitu ya nggak update, dia itu sengaja update story gitu biar dilihat kamu kayak gitu. Dia seobses itu ke kalian guys. Kalian itu udah kayak kecanduannya dia lah misalnya kayak gitu. Dia itu waduh, gimana ngejelasin ya. Kalau ada The Devil itu agak dewasa ya, maksudnya dewasanya gini, mikir naksir kalian itu, kalau ngelihat kalian itu bukan cuma ngelihat ya udah aku suka sama dia karena tadi obses juga. Jadi tipikal yang fantasinya tuh udah kemana-mana gitu loh. Jadi kayak dewasa bet ya, dewasa nih ini ya maksudnya dia mikir-mikir hal-hal dewasa gitu. Malu banget sih ngomong ini, ya ampun. Ya pokoknya gitulah. Dia tipikal orang yang jealousan juga. Jadi kalau misalnya ketika kamu deket sama orang lain atau lagi ngobrol bahkan sama orang lain, dia tuh kayak pengen tahu kamu ngobrol apa, atau enggak kayak yang sekarang kamu gimana kabarnya, dia tuh harus tahu gitu. Tapi anehnya adalah dia itu udah tahu begitu, dia tuh kayak yang nggak mau nunjukin banget gitu loh, karena aku nggak tahu ya apa yang terjadi sama kalian karena di sini yang aku lihat ada sakit hati, terus ada sedih, ada ya depresi, ada ya patah hati lah intinya kayak gitu. Mungkin patah hatinya adalah yang ada beberapa dari kalian yang mungkin dulunya satu kantor terus akhirnya resign, pindah, terus akhirnya udah nggak bisa lihat lagi. Terus karena dia kan obses ke kalian ya gitu, jadi kadang-kadang tuh suka kelakuannya tuh suka out of nowhere gitu, bikin jealous kamu dan lain-lain. Akhirnya kamu udah malas sama dia gitu, akhirnya ya udah patah hati dan sebagainya, baik dia maupun kamu. Jadi hubungannya tuh ya udah hilang aja gitu. Jadi sebenarnya tuh kalian itu destined ya, maksudnya kayak kalian itu dipertemukan atau kamu tuh enggak sama dia, itu memang udah takdirnya gitu. Jadi udah ya udah nih orangnya gitu tuh. Ini kayaknya kamu tuh
file 3 ini tahu nih siapa yang naksir kalian, karena clue-nya cukup jelas, cukup spesifik, orang yang pernah kerja bareng kalian tapi udah nggak bareng kayak gitu. Dan itu yang bikin tersakiti, kehilangan, dan agak depresnya orang sebenarnya cuma menutupi aja gitu, kayak seolah-olah baik-baik aja, mungkin hangout dengan teman-temannya, terus kayak yang cari cewek lagi atau cari cowok lagi yang baru gitu. Sebenarnya tuh kayak ya ampun gitu tuh, nggak bisa gitu, nggak bisa lupain kalian itu kayak gitu. Dia merasa nggak happy, nggak terpenuhi, terus kayak dia tuh jadinya kayak yang serakah gitu ya, kayak serakah banget tuh, pengen milikin kamu seutuhnya tapi tuh nggak bisa gitu. Dan agak males juga untuk effort karena tuh dia udah kadung kecewa gitu loh, kecewa sama diri sendiri sebenarnya, karena tidak pernah bersyukur waktu pas kalian bareng. Dia kayak seenaknya waktu waktu kalian bareng nih di tempat kerja kalian yang dulu gitu tuh. Jadi kayak yang lebih kayak yang gak memperlakukan kalian dengan baik lah gitu, kayak selalu membanding-bandingkan, mungkin bikin cemburu kamu menggunakan orang lain kayak gitu, third party situation yang kayak gitu dia kasih. Akhirnya dia pas begitu kalian lepas dari dia jadinya kayak yang aduh kecewa banget deh gitu, terus malah lebih kayak yang aur-auran deh, gak jelas. Jadi intinya ini kalaupun seandainya bukan teman kerja kalian dulu, ini mantan kalian sih kalau aku lihat, mantan kalian yang masih suka sama kalian, masih kayak obsesi gitu kayak intinya tuh kalian masih ada dalam otaknya mereka gitu. Jadi kalau misalnya kalian pikir orang ini udah selesai, enggak gitu, karena cycle kalian masih ada, masa aktif kalian sebenarnya masih ada. Mungkin sekarang lagi separations, mungkin kalian nanti ketemu lagi atau ya mungkin ngobrol kayak gitu, karena ini masih ada wheel of fortune-nya gitu. Walaupun sempet rusak gitu ya, tapi orang ini tuh sebenarnya kalau dari ciri-ciri ini orang sih spek ya, orangnya sering olahraga. Kalau kalian nonton ini perempuan ya, cowok ini tuh pasti pernah olahraga, sering, bukan pernah. Mungkin ada beberapa alat olahraga di kamar dia. Terus dia tuh bener-bener kayak cool, cowok cool, literally cool, yang nggak neko-neko itu di luarnya gitu kan, kayak gitu dia. Tapi dalamnya tuh fantasinya luar biasa sih ke kalian. Oh my god gitu. Terus ini banyak banget yang suka. Dia tuh memanfaatkan wajah dia yang cakep dan cantik gitu, mungkin gitu, untuk memperalat orang, mungkin menggunakan orang lain ya. Jadi agak shadownya itu adalah dia itu agak maksudnya suka manfaatin orang gitu, tapi dia nggak berani manfaatin kamu. Kayak yang justru ke kamu tuh pengennya nge-spoil, kayak pengen ngasih banyak, cuma caranya aja yang kadang-kadang tuh nggak masuk akal sama kamu, yang bikin kamu kesel. Kadang-kadang sebenarnya tuh dia nggak maksud kayak gitu loh. Jadi kalau kalian ngelihat nih mantan kalian atau mungkin orang yang pernah dealing sama kalian itu menggunakan orang lain, misal deket-deket sama orang lain lah, atau yang bikin kalian jealous atau gimana, sebenarnya tuh dia deketin orang itu pasti ada maunya. Maksudnya kayak yang bukan yang pure kayak cinta, suka gitu, yang admire tuh enggak gitu, tapi kayak karena dia tuh ada maunya guys, ada maunya ke orang itu, jadi dia deketin gitu. Dan kalau misalnya kalian ngambek, berarti kalian menghalangi misi dia untuk memanfaatkan orang itu gitu. Dia tipikal yang kayak gitu guys gitu. Oke, di sini kita punya compromise ya, kalian harus saling memaafkan. Terus kalau misal kalian pengen bisa kontakan lagi ya percaya lagi lah sama mereka gitu. Kalau misalnya seandainya memang cintanya buat ke kalian doang gitu, sukanya buat ke kalian doang gitu. If you believe, nah sekarang believe-nya nih agak heavy. Jadi kalau misalnya if you believe, kalau kamu percaya dia suka sama kamu, kalau kamu percaya bahwa dia emang buat kamu aja hatinya gitu. Jadi kalau misalnya kamu percaya bahwa iya orang ini suka sama saya, kayak gitu tuh. Bukan narsis,
yang NPD begitu, enggak, tapi lebih ke apalagi ini kan orangnya pernah dealing sama kalian, orangnya pernah ada di hidup kalian pernah, ya intinya pernah berbagi cerita bareng atau mungkin punya cerita bareng mereka gitu. Kalau misalnya kalian ragu pada saat itu ya, dulu tuh kayak yang aduh gimana ya, kayaknya ragu banget sama orang ini orang nggak jelas, maju enggak malah ke yang lain misalnya kayak gitu. Nah, kalau kalian kepo, sebenarnya tuh percaya deh gitu, sebenarnya dia tuh suka sama kalian, sesuka itu, cuma nggak berani aja ngomongnya, nggak berani nunjukin banget gitu loh. Makanya dia cari orang lain untuk pelampiasan, cari orang lain untuk bisa narik perhatian kamu. Nah kayak gitu. Kalau misalnya kalian coba hilang dari sosmed gitu, atau enggak kalian keluarin dari close friend kalian gitu, sampai akhirnya dia tuh nggak bisa ngeliat kalian sama sekali, lihat reaksinya, pasti dia update status tuh banyak banget, mungkin jalan-jalan atau segala macam, statusnya mungkin happy tapi sebenarnya tuh buat narik perhatian kamu, sebenarnya kamu ada atau enggak gitu, kayak gitu. Terus ini ada actions, ada angel of strength. Oke. Archangel Ariel. Jadi orangnya punya peliharaan ya, entah itu kucing, entah itu anjing, ya itu dia punya peliharaan. Terus ini kalian tuh sebenarnya kompatibel gitu loh, kayak saling lengkapin gitu tuh, terus kayak saling dukung sebenarnya gitu. Cuma mungkin karena ini aja ya, di waktu yang salah mungkin kayak gitu, orang yang benar di waktu yang salah, atau bukan orang yang salah di waktu yang benar juga enggak gitu, tapi ini orang yang benar di waktu yang salah aja sih gitu. Orang ini orangnya action oriented, jadi kalau misal seandainya suka tuh ya udah pengennya deket-deket kalian aja, nempel sebelah, misalnya kalian lagi foto bareng di kantor, dia pengennya sebelahan kayak gitu sih, sesimpel itu. Terus untuk zodiak sendiri sini ada Capricorn, ada Libra, Aquarius, Gemini. Ini kayaknya semua zodiak ada karena ada Wheel of Fortune ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, semuanya ya. Leo ada, ini ada zodiaknya semua kayak gitu. Oke. Ada G inisialnya. Wih. Ada S. R. Ada D. Ada C, ada Q, ada O, ada H, ada Z. Ada Y. Ada T. G, S, R, Y, D, C, Q, T, O, H, Z. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan. Kalau misalnya nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi kan zodiaknya ada semua ya, jadi kemungkinan masuk guys. Kalau misalnya nggak ada inisialnya nggak apa-apa. Ambil aja yang resonate, ambil aja energi cintanya kalian gitu. Karena energi cinta itu energi paling baik untuk kesembuhan, untuk kebahagiaan. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you.